Dan juga terima kasih juga mungkin Bu Nina ini udah gak sabar nih untuk menunggu, untuk melihat tentang bagaimana materi di sesi kelima ini. Langsung aja kita berikan berikan aplaus atau kita langsung aja kepada guru kita yang sudah hadir dan sudah menunggu kita semua. Langsung saja kita sambut guru kita Ustadz Ihib Miftahul Zaman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih host kita Mas Rangga ya yang telah mengantarkan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Baik ayah bunda, puji syukur yang tiada terukur, puja yang tiada terhingga, dan rasa syukur yang tiada terukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus merawatnya ya, kita terus merawat rasa syukur itu di dalam hati kita agar tidak jatuh ke dalam perasaan kufur. Awalnya kufur nikmat, kalau dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan kita terjerumus dalam kufur akidah. Nah, inilah yang sering terjadi pada manusia modern. Ketika dia sudah kufur nikmat, maka berujung kepada kufur akidah. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sapa dulu ada siapa aja. Ada hamba Allah. Dari mana hamba Allah nih? Ya, bolehlah kita saling sapa dulu ya, biar rileks. Ibu Nina Kartina ya. Dari mana Ibu Nina? Ibu Ratna, kita sudah 5 sesi dengan Bu Ratna dengan hari ini ya. Alhamdulillah Bu Ratna istiqomah luar biasa. Berarti ada insight yang dirasakan nih oleh Bu Ratna ya. Boleh nanti cerita sedikit Bu Ratna kenapa bisa istiqomah, apa yang memotivasi Bu Ratna bisa istiqomah dalam kajian subuh ya selama Ramadan ini. Baik, ayah bunda, kita temanya adalah menumbuhkan rasa syukur. Nah ini ya, banyak sekali orang-orang di zaman ini yang lupa untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena orang-orang di akhir zaman ini lebih fokus kepada keinginan dan harapan dibanding daripada kenikmatan yang telah diberikan. Apa tadi ya? Kita mulai menumbuhkan rasa syukur. Tema kita ya, menumbuhkan rasa syukur. Subhanallah, temanya luar biasa. Menumbuhkan rasa syukur. Kenapa banyak orang yang tidak bersyukur? Tadi ya, terlalu fokus pada keinginan, lupa kepada
kenikmatan yang telah diberikan. Ini penyakitnya di situ. Bahkan ketika ada harapan dan keinginan yang tidak terkabulkan atau tidak diwujudkan oleh Allah, kita sering protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mau dihitung-hitung ya ayah bunda, kalau kita mau hitung nih, sebagaimana Allah menantang kita, wa in ta'uddu ni'matallah. Nah, ini challenge dari Allah. Bagi kita nih yang sulit bersyukur, yang terlalu banyak mengeluh dalam kehidupan ini, Allah kasih challenge ya. Wa in ta'uddu nikmatallah. Ini challenge-nya ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jika kalian menghitung manual ataupun dihitung secara otomatik, atau kita gunakan alat secanggih apapun untuk menghitung, merekap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, la tuhsuha, yakin seyakin-yakinnya kita tidak akan pernah tahu berapa banyak jumlah pastinya. Ya, coba ayah bunda, kita renungkan dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Mana yang memang benar-benar kita ini direpotkan untuk bernapas, direpotkan untuk berkedip, direpotkan untuk menggerakkan sendi-sendi yang jumlahnya 360. Direpotkan dengan detakan jantung. Apakah kita harus memanage itu semua? Tidak. Ayah bunda ya, semua berjalan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau berpikir, tadi malam ayah bunda kan tidur tuh. Kenapa ketika kita tidur tidak ada binatang yang mengkerubungi tubuh kita? Semut tidak masuk ke lubang telinga kita. Kelabang tidak masuk ke lubang hidung kita. Siapa yang menjaganya? Tapi ketika nyawa sudah diambil, ya, ketika kita sudah wafat, maka binatang-binatang akan mendekat. Kenapa? Karena titik nikmat kita sudah habis. Ya, orang meninggal itu artinya jatah rizkinya sudah habis, maka dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Selama masih ada jatah rizki di dunia, orang itu masih terus diberikan rizki dan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi kita di-challenge oleh Allah, ditantang oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sok katanya, seandainya kalian mau hitung berapa nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, hitung secara detail. Dan kalian hitung dengan nominal uang. Contoh ya, ini untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Contoh, berapa sih ayah bunda harga satu tabung oksigen? Ada yang tahu? Coba diketik ya. Berapa harga satu tabung oksigen? Umpama ada yang jawab 150.000. Nah, 150.000 ini satu tabung oksigen itu untuk berapa hari bernapas? Kalau kita pakai seharian itu selangnya dimasukkan untuk bernapas dan kita benar-benar tidak ada pasokan oksigen sama sekali di dalam tubuh kita, berapa tabung yang kita habiskan untuk bernapas dalam satu hari? Umpama contoh ya, kita contohkan saja. 400.000 Bu Ratna. Oh, luar biasa ini ya. 400.000 kita ganti ya. Ini kan 150 kita ganti. Ternyata harganya sekarang udah 400.000. Itu 400.000 berapa kilo Bu Ratna ya isinya ya kira-kira?
400.000 ini umpama untuk bernapas, kita ambillah 2 hari ya, 2 hari. 2 hari. Kalau 1 bulan 30 dibagi 2 berarti ada 15 hari, harus ada 15 tabung ya, 15 hari atau 15 tabung. Berarti berapa jumlahnya? 400.000 dikali 15. Nah, berapa yang kita keluarkan untuk bernapas? Ya, kira-kira 6 juta ya, 6 juta rupiah. 6 juta. Kalau kita mau nominalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam tubuh kita ini, yang kita rasakan setiap hari, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, menghirup oksigen sebagai muatan daripada darah kita dan mengeluarkan karbon, yaitu racun-racun yang ada dalam tubuh kita, maka kalau memang kita hitung dengan sederhana 6 juta untuk bernapas saja dalam 1 bulan, mau dibayar dengan gaji berapa? Kita bisa bernapas berarti harus punya gaji lebih daripada 6 juta. Itu buat napas aja. Harus punya lebih penghasilan dari 6 juta. Belum makan ya ayah bunda, ini belum makan. Kalau kita kalkulasi bahwa harga tabung 400.000 dibutuhkan 15 tabung dalam 1 bulan, berarti 6 juta. Itu untuk napas saja kita harus mengeluarkan kocek sebesar 6 juta. Itu belum makan, belum minum, belum kebutuhan yang lain. Jadi betapa berlimpahnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, inilah orang terkadang tidak merasa, tidak merenung ke dalam, ya. Terlalu banyak angan-angan yang diharapkan, tulul amal, panjangnya harapan yang kosong, kemudian melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, ini ayah bunda, ya ini untuk napas nih. Kalau kita hitung, umpama contoh lagi kita hitung, berapa ya alat untuk memacu jantung? Ini mahal ya. Kemarin di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading itu untuk sekali pakai alat picu jantung harganya 30 juta ya bunda. 30 juta itu untuk pacu jantung ya, pacu jantung. Allahu Akbar. 30 juta untuk memacu jantung kita. Kalau kita kalkulasikan, apakah kita sanggup hidup dengan biaya seperti ini? Setiap bulannya 30 juta ditambah 6 juta sudah 36 juta untuk napas, untuk memacu jantung. Belum lagi berapa biaya untuk mengalirkan darah kita secara normal. Ya, kalau sudah hemodialisa, mungkin ada ayah bunda yang tetangganya atau saudaranya sudah mengalami hemodialisa atau cuci darah ya. Berapa biaya cuci darah sekali sekali penanganan cuci darah itu berapa biayanya? Nah, ini merupakan abundance ya. Kita ini sudah abundance. Apa Pak Ustadz abundance? Abundance itu udah berlimpah. Tapi kita selalu merasa kurang. Rasa kurang ini terus menekan kita ke titik keluhan. Keluhan ini terus memenjara kita. Ini runtutannya ya. Dalam energi rendah. Yang rendah. Ya, dari abundance ini yang tidak disadari, kita tidak punya kesadaran
dalam abundance, keberlimpahan yang Allah berikan kepada kita, kita terjerumus di dalam rasa kurang. Wah, enak ya dia mah hidupnya apa-apa punya. Oh, kita memandang orang lain mungkin sekilas, tidak secara komprehensif. Ketika memandang kenikmatan orang lain mungkin hanya selayang pandang, tidak secara detail bagaimana kehidupannya, apa saja kerepotannya, bagaimana kondisi hatinya, kita nggak tahu. Karena kita ini ya orang-orang modern itu memandang kenikmatan itu pasti arah pandangnya yang pertama ya. Ini adalah cara pandang orang modern. Orang modern itu biasanya ya. Orang modern atau kita lah orang akhir zaman itu biasa cara pandang mengartikan sukses dan bahagia itu pasti materialism. Materi ini yang pertama. Apakah salah? Ya enggak salah sepenuhnya. Memang perlu materi, memang perlu tools atau instrumen, alat-alat untuk kita hidup di dunia atau wasilah-wasilah agar kita bisa mencukupi kehidupan kita, tapi jangan sampai materialism, sampai pandangan kita ini bahwa kebahagiaan kita ditentukan oleh apa yang kita punya. Jangan. Ya tadi ya, jangan sampai kita punya prinsip kebahagiaan kita ditentukan oleh apa yang kita punya. Apalagi menentukan begini, kebahagiaan itu ditentukan oleh brand yang kita miliki. Wah, itu udah lebih parah lagi. Kalau kita memiliki prinsip bahwa bahagia itu adalah tergantung apa yang kita miliki, dan apa yang kita miliki itu value-nya tergantung dari brand yang menjadi nilai yang ada dalam benda tersebut. Semakin banyak benda-benda atau barang-barang yang branded, semakin bahagialah kita. Tidak ya? Semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagialah kita. Tidak. Saya akan cerita ya. Tahun lalu berarti ya. Tahun lalu ada klien dari PIK 2. PIK itu apa ya? Mungkin Bu Ratna tahu ya, PIK itu di Tangerang juga kan PIK ya. Dulu ada klien saya, salah satu klien saya menelpon ya. Halo Pak, ya benar ini dengan Theta Center Indonesia, benar. Kemudian dia bercerita, saya baca-baca Pak dari teman-teman kata Theta Center itu dari company profile ya, dulu belum ada website yang baru dibikin nih, dulu hanya company profile saja. Bisa untuk terapi tidur nyenyak agar supaya saya bisa makan enak katanya. Oh, Bapak di mana? Saya di PIK 2 katanya gitu ya. Saya di PIK 2. Ya udah Pak, datang aja ke tempat praktek kami. Ya, adanya di Tambun ya, di Bekasi. Tapi orang itu tidak mau katanya. Bapak aja yang ke sini. Biasanya sekali terapi berapa? Saya sebutkanlah harganya, sekali terapi sekian. Terus beliau bilang, saya bayar 7 kali lipat. Luar biasa, dia bayar 7 kali lipat di luar transportasi katanya. Saking banyaknya uang mungkin ya. Akhirnya saya dan tim berangkat ke PIK 2, dan ternyata di apartemennya itu terparkirlah 3 mobil mewah. Masya Allah, ini mobil Bapak? Iya Pak katanya, mobil saya itu. Mobilnya ada 3 ya. Ada mobil Lambo itu 3 dengan varian warna yang berbeda-beda. Terus begitu kita naik lift, masuk ke apartemennya, di apartemennya barang-barang mewah. Kata saya, ini orang barang mewah semua.
Siapakah dia, kata gitu ya. Ternyata dia ini orang kaya, ayah bunda. Dia punya usaha kayu gelondongan di Maluku Utara. Tapi setiap hari dia tidak bisa tidur nyenyak. Yang kedua, tidak bisa makan enak. Apakah menunya yang tidak sanggup dia beli? Apakah kasurnya yang kurang empuk? Apakah AC-nya kurang dingin? Atau fasilitasnya yang kurang? Tidak, semua itu tidak. Ya, dia punya kasur mungkin yang lebih mahal daripada kasur orang pada umumnya. Dia punya menu makanan yang dia bisa pilih, dia pencet, lalu datang dikirim ke apartemennya dengan menu sesukanya. Dan dia punya fasilitas penjagaan, asisten, ya. Dia punya segalanya. Tapi kenapa dia tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa makan enak? Lalu ternyata setelah diriset, dia itu selalu galau dalam kehidupannya, terlalu gelisah. Nah, kemarin kan kita sudah ada sesi di mana kita ini menghilangkan gelisah ya, meregulasi kegelisahan. Nah, ini bapak ini ternyata selalu gelisah dalam kehidupannya. Entah apa yang disimpan dalam batin dan pikirannya, maka karena itu ayah bunda yang saat ini pikirannya masih sehat. Ya. Pikirannya masih sehat. Mahal ini ayah bunda pikiran ini. Ini aset utama. Ya, pikiran sehat ini aset. Aduh, orang kalau sudah pikirannya nggak sehat, sudah tidak dianggap manusia kadang-kadang. Coba ayah bunda, kalau lewat di depan ODGJ, permisi apa enggak? Coba jawab. Adakah ayah bunda ya, mungkin Pak Adnan ya, atau Mas Iwan Auto Care? Ya, jadi ini pikiran sehat saja atau akal sehat itu aset yang nggak bisa dibeli dengan uang. Pikiran sehat, pikiran tenang, pikiran nyaman itu tidak bisa diuangkan, tidak bisa dinominalkan. Ya, coba. Apakah ada orang yang lewat di hadapan ODGJ permisi? Saya kira 99% orang tidak akan permisi di hadapan ODGJ. Ayo jadi pertanyaan. Kenapa kira-kira orang lewat di depan ODGJ nggak permisi? Kenapa kira-kira jawabannya? Silakan ayah bunda jawab. Kita ingin tahu kira-kira kenapa ketika kita lewat di depan ODGJ kita tidak permisi. Bahkan kalau ada ODGJ yang sedang tidur tergeletak di pinggir jalan, kita berani melangkahinya. Kenapa kira-kira? Karena dia gila katanya. Oke, karena dia gila. Apalagi? Monggo, Ayah Adnan diketik. Busri dari SPS Al-Madinah jawab. Ibu Nina ya, tidak berdampak. Oh ya, berarti kalau permisi tidak berdampak. Oke. Ada lagi? Tidak berdampak, katanya permisinya nggak ngaruh. Apalagi? Takut dikejar. Kan ya udah, takut dikejar kalau permisi, takut dikejar. Oke ya. Ada 3 jawaban, karena dia gila katanya. Oke, sehingga tidak usah permisi karena dia gila. Yang kedua, tidak berdampak. Ngapain permisi? Orang tidak ada pengaruhnya, mau permisi mau tidak juga ya, bebas-bebas saja ya. Kemudian yang ketiga, takut dikejar ya. Mungkin Bu Ratna ketemunya ODGJ yang galak-galak ya. Jadi takut dikejar. Jadi ini, ayah bunda, kita tarik dengan satu wujud hakikatnya.
Gila, tidak berdampak, takut dikejar. Saya tanya, ODGJ itu manusia apa bukan? Jawab dulu. ODGJ itu manusia, oke. Pak Adnan ya. Manusia. Mungkin ada yang, oh Mas Iwan, manusia, oke. Kenapa sama-sama manusia tapi kita tidak menghormatinya? Kenapa sama-sama manusia tapi kita merasa tidak perlu untuk memberikan sikap yang baik kepadanya? Karena apa? Karena bisa disebut sebagai manusia ya secara utuh itu ketika ada ini. Ketika ada pikiran yang sehat, kita tahu dia manusia, tapi di dalam persepsi kita ODGJ sudah dianggap binatang. Mungkin ya di antara ayah bunda atau teman-teman kita yang di luar sana ada yang menganggap orang gila nggak punya pikiran, sama aja kayak ayam. Orang gila nggak punya pikiran, sama aja kayak kambing, gitu ya. Jadi aset termahal dalam diri manusia, perangkat yang termahal yang Allah berikan kepada kita adalah akal sehat. Kalau akal sudah terganggu, akal aset kita ini sudah rusak, maka kita bisa disamakan dengan binatang. Karena tadi ya tidak berdampak, katanya gila ya itu tadi. Karena dalam persepsi kebanyakan orang bahwa ODGJ itu adalah ya sama seperti kambing. Ngapain kita permisi ke kambing? Sama seperti ayam. Buat apa kita permisi ke ayam, tidak berdampak ya. Nah itu, maka coba bayangkan. Kalau pikiran ini dicabut oleh Allah, pikiran normal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan kehilangan derajat sebagai manusia. Jadi dikatakan manusia saja kita sudah beruntung. Paham ya bunda ya? Dikatakan atau dianggap sebagai manusia saja itu merupakan nikmat yang tiada ternilai. Kalau orang masih menganggap kita manusia, berarti orang akan lebih respect, kemudian menggunakan unggah-ungguhnya, tata keramanya di hadapan kita. Kenapa? Karena dalam persepsi orang lain kita masih dianggap manusia. Nah, dianggap manusia saja itu sudah merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita dianggap binatang ya oleh orang lain, mungkin kita akan merasa sakit hati atau merasa kecewa atau merasa diri ini tidak berharga. Ya, itu ya bunda, ini pintu gerbang pertama supaya menumbuhkan rasa syukur dari aset tubuh kita saja ini sudah berlimpah. Jadi apa yang kurang? Yang kurang duit Pak Ustadz? Ya. Jadi apa yang membuat kita tidak bersyukur? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menterapi kita dengan question ya, bukan question tapi question ya, dengan pertanyaan yang diulang-ulang. Question ini diulang-ulang oleh Allah di dalam surat apa? Di dalam surat Ar-Rahman. Gimana bunyinya ya bunda? Bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ini pertanyaan Allah yang diulang berapa kali? Ayo, ayah bunda, berapa kali Allah mengulang kalimat ini dalam surat Ar-Rahman?
Barangkali Bu Sri dari SPS Al-Madinah, Ibu Sufina atau Mas Iwan, Ibu Nina Kartina, Ibu Ratna, silakan. Pernah menghitung berapa kali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Berapa? Diketik. 32. Wis, luar biasa. Ada yang menghitungnya lebih dari itu? Atau kurang dari itu? Oke, kita tunggu satu jawaban lagi ya. 31. Oh, ternyata ada 31 juga ya. Oh, saya harus searching ini berapa jumlahnya nih ya. Ada perbedaan nih antara Mas Iwan dengan Pak Iwan ya dengan Ibu Nina. Ada perbedaan. Udahlah, daripada ribut 31 atau 32. Oh, 31 juga Bu Supina ya. Yang jelas lebih dari 30 kali. Sisanya silahkan diskusikan sendiri ya. Apakah sih lebih 2 atau lebih 1? Yang jelas adalah lebih dari 30 kali ya. Lebih dari 30 kali bertanya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat yang mana yang kau dustakan? Ayo, kata Allah, nikmat yang mana? Ditantang lagi tuh kita. Ditanya, ditantang, dan diikror. Ini kalau dalam tafsir menggunakan balagoh atau menggunakan sebuah ilmu logika dari ilmu kesantrian ya. Kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini adalah pertanyaan yang tidak butuh dijawab kepada Allah. Tapi pertanyaan ini dijawab untuk diri kita sendiri. Ya, nikmat yang mana yang kau dustakan? Artinya Allah ingin menampar kita, membelokkan kita ke arah yang lurus kembali dari arah yang tidak lurus ya. Zigzag, arah kita udah zigzag, udah acak-acakan, sudah lupa nikmat Allah, sudah lupa karunia Allah. Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat yang mana yang kau dustakan sehingga engkau melupakan Allah? Coba kata Allah, yang mana? Apakah akalmu engkau dustakan? Apakah kedua matamu, pandanganmu yang selama ini memandang jutaan warna, bahkan jutaan megapiksel yang kita tangkap dengan kornea kita? Apakah hidungmu yang selama ini menghirup oksigen masuk ke dalam aliran darah, kemudian menjadi peregenerasi sel, atau jantungmu yang kau dustakan yang selama ini membantu kamu untuk memompa darah dalam tubuhmu yang setiap menit normalnya ya, normally itu adalah 70 kali detakan, atau perutmu atau ususmu yang selama ini menghancurkan makanan-makanan sehingga nutrisinya diserap oleh tubuh? Apakah otot-ototmu yang selama ini dapat menggerakkan tubuhmu pergi kemana saja, berbuat apa saja, bertindak apa saja, meraih apa saja? Apakah kakimu yang selama ini mengantarmu kemana saja sebagai kendaraan yang gratis ya? Mana yang kau dustakan dari semua itu? Nah, ini Allah bertanya seperti ini bukan Allah butuh jawaban kepada Allah, tapi Allah ingin kita masuk ke dalam diri kita. Yang mana ya yang benar-benar kita dustakan nikmat Allah? Nah, dari tubuh kita saja sudah banyak keberlimpahan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Jika kita sudah menyadari, kalau kita hitung semuanya, kalau kita kalkulasi semua aset yang Allah berikan, abundance, keberlimpahan yang Allah berikan dalam tubuh kita saja, itu kita tidak akan pernah bisa berlari dari rasa syukur, melainkan kita akan terus stay di kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayah bunda ya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur? Nah, tadi kembalikan dengan pertanyaan, nikmat yang mana yang kau dustakan? Terus di-challenge oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian benar-benar ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa membalasnya atau tidak bisa menebaknya, bukan membalasnya ya.
Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ora bakal kagebag. Kalau orang pesantren bilang begitu memaknainya ya. Ora bakal kagebag. Kenapa? Tidak akan bisa teridentifikasi secara detail berapa miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke. Ayah bunda, ada satu riwayat, ini bisa jadi cerita ini hanya motivasi saja ya, bukan dari hadis yang sahih, tapi hadis yang sifatnya motivasi. Jadi ada cerita seorang laki-laki yang beribadah 30 tahun. 30 tahun dia bertahajud, 30 tahun dia berpuasa sepanjang tahun ya, kecuali di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat Islam. 30 tahun tahajud tidak pernah putus, qiyamul lail. 30 tahun berbuat baik tidak pernah putus, 30 tahun dia berpuasa tidak pernah putus ya. Kemudian wafatlah seorang laki-laki ini dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayah bunda, kalau dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, mau nggak? Ayah bunda ini ditawarkan oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab, mau nggak? Mau katanya Pak Adnan, ya. Mau. Ada lagi coba dijawab siapa yang mau? Oh, Bu Supina mau. Oke. Kalau kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa adanya audit, tidak ada rekap amal, ya, tidak ada sidak, langsung bi ghairi hisab, jalur cepat, VIP, ya, patas, bleng, masuk surga. Tapi ternyata ya bunda, dalam kisah ini seorang laki-laki yang punya banyak amal ini mengajukan banding kepada Allah. Bukan banding ya, mengajukan permintaan kepada Allah. Ya Allah, kalau saya masuk surga tidak dihisab, saya kurang puas. Emang kenapa? Kata Allah, kamu dimasukkan surga tanpa adanya penghitungan amal kok kurang puas? Iya, saya kurang puas. Saya pengen amal saya direkap, saya pengen amal saya diaudit, dikalkulasi, sehingga saya tahu berapa banyak amal saya di dunia dan saya puas masuk surga. Berarti ibaratnya seorang laki-laki ini bangga dengan amalnya ya, padahal masuk surga bukan karena amal. Masuk surga itu adalah karena rahmatnya Allah. Amal kita yang mana sih yang bisa membukakan pintu surganya Allah? Sholat aja masih ingat gorengan, ya, sholat saja masih ingat sanyo yang belum dimatikan, sholat masih ingat kopi, ya, yang tadi barusan diambil dari freezer tapi belum diminum, kelupaan. Ya, itu sholat kita kualitasnya. Tapi pengen apple to apple antara surga dengan amalnya. Ayo dibandingkan, bisa nggak amal saya membeli surga? Oh ya udah, kata Allah, kalau memang engkau menghendaki amalmu dihitung dan kita fair-fairan, hitung-hitungan, ya, kita bandingkan. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, pasang mizan, kemudian ambil kenikmatan bola matanya yang sebelah kanan, ambil sebelah saja, satu sisi saja, dan letakkan seluruh amal ibadah yang dia lakukan selama hidupnya, taruh di mizan sebelah kanan, dan kenikmatan sebelah bola matanya taruh di sebelah kiri. Ternyata apa yang terjadi ayah bunda? Yang terjadi, kenikmatan sebelah bola matanya itu lebih berat daripada amal ibadahnya. Ini artinya apa? Artinya kenikmatan Allah itu tidak bisa terbayar. Kalau kita masih mengeluh dengan sesuatu yang belum Allah wujudkan,
yang belum Allah ijabah dari segala doa-doa kita, itu kebangetan kita ya. Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu luar biasa. Itu ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang ibadahnya 30 tahun itu terus istiqomah. Ketika dihitung seluruh akumulasi pahalanya, ketika dibandingkan dengan kenikmatan sebelah bola matanya, itu lebih berat kenikmatan sebelah bola matanya dibanding ibadah-ibadah yang telah ia lakukan. Nah, ini artinya menyadarkan kita bahwa nikmat Allah itu luar biasa. Ya, keberlimpahan yang telah diberikan Allah kepada kita sudah luar biasa. Coba ya Bunda bayangkan, kita ini tidak pernah berdoa minta makan loh. Ayo, ya, coba sadari. Apakah tadi malam kita berdoa, ya Allah ya Rabbi, semoga hari ini aku mendapatkan makanan. Semoga keluargaku pun juga tercukupi makannya. Semoga hari ini aku bisa minum dan keluargaku pun juga bisa minum, ya Allah ya Rabb. Gak pernah kita minta makan sama Allah. Tapi setiap hari kita dikasih makan oleh Allah. Enggak dikasih sama Allah, Ustaz, saya nyari sendiri. Oke, nyari sendiri. Tapi kalau jalannya ditutup oleh Allah, apakah akan ketemu? Kalau jalan rizkinya ditutup oleh Allah, apakah akan bertemu dengan makanan? Tidak, ayah bunda. Jalannya diberikan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki sehingga kita bisa makan. Makanya ada prinsip, apa yang Allah beri sudah lebih banyak daripada apa yang kita minta. Tuh, sadar di situ ya. Apa yang Allah beri lebih banyak dari apa yang kita minta. Ini yang jadi senternya, yang jadi point of view-nya, yang jadi bahasa santrinya mahalus syahid. Ini yang perlu diperhatikan. Apa yang Allah beri lebih banyak daripada apa yang kita minta. Tapi kita fokus kepada apa yang kita minta, yang belum diberi. Jadinya hidup kebanyakan mengeluh, hidup kebanyakan kecewa, hidup kebanyakan merasa kekurangan. Sampai kalau kita sudah kupur nikmat dengan apa yang telah menjadi karunia Allah, kita terjerumus ke dalam kufur akidah. Yang kemarin juga pernah kita bahas ya di sesi berapa, sehingga kita merasa Allah tidak adil. Masya Allah, Allah tidak adil. Sepertinya Allah tidak adil, Ustadz. Saya sudah ibadah, saya sudah berdoa, saya sudah ikhtiar optimal, tapi doa saya belum juga dikabulkan oleh Allah. Ayo, kalau kita mau logis berpikir, ya ayah bunda, kita mengadu keadilan dengan Allah. Ya, head to head lah ya. Kalau kita menuntut keadilan dari Allah gara-gara doa kita belum dikabulkan, padahal kita sudah ibadah, berdoa dan ikhtiar. Ayo sekarang kita buka mindset kita. Ketika doa kita belum dikabulkan, usaha kita belum diwujudkan hasilnya, kemudian harapan kita belum terwujud, terus kita berprasangka bahwa Allah tidak adil. Sekarang Allah ingin tanya kepada kita, hei kamu, kalau kamu merasa aku tidak adil hanya gara-gara doamu belum dikabulkan atau pending, ya, bagaimana dengan ketika kamu melakukan dosa, apakah aku bayar kontan dengan azabnya? Ketika kamu punya banyak aib,
Apakah aku beberkan aib-aibmu? Jadi adab yang dipending oleh Allah ketika kita melakukan dosa itu sudah bentuk keadilan Allah atas dipendingnya doa kita. Aib yang selama ini Allah tutupi itu pun bentuk keadilan Allah. Kalau kita bandingkan dengan harapan kita yang belum diwujudkan oleh Allah. Nah sekarang kalau memang doanya pengen langsung hari ini doa besok dikabulkan, mau nggak manusia itu ketika berdosa langsung diadab oleh Allah? Ketika ketika gibah, ketika gosip ngomongin orang, tiba-tiba lidahnya putus. Atau ketika punya prasangka buruk, tiba-tiba dadanya pecah. Atau ketika berpikir negatif kepada orang lain, berprasangka negatif kepada orang lain, netting, negative thinking, terus kepalanya langsung pecah. Apakah seperti itu yang terjadi? Tidak. Kita sering berpikir negatif, kepala kita masih utuh. Kita sering berprasangka buruk, dada kita masih utuh. Kita sering berbicara yang tidak bermanfaat, bahkan berbicara yang mempropaganda, berbicara yang menularkan kebencian. Apakah lidah kita putus? Tidak, ayah bunda. Ya. Jadi ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, anggaplah itu sebagai bandingan dari Allah menunda hukuman atas dosa-dosa kita. Ya, seperti itu. Jadi tumbuhlah rasa syukur kita, rasa kesadaran kita, tumbuhlah pemakluman kita kepada apa yang terjadi, sehingga kita ini lebih fokus kepada karunia Allah dibanding daripada harapan yang belum dikabulkan. Ya, nikmat kita sudah lebih banyak. Oke, ayah bunda, gimana sampai di situ? Sudah jam 6 ya. Bagaimana? Dilanjut apa kita cukupkan materinya? Allah, luar biasa ya. Kita ini terlalu fokus kepada secuil ujian dari Allah, daripada kita ini berfokus kepada nikmat, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan astagfirullahaladzim. Nah, di sini udah mulai tumbuh nih syukur kita, karena pola pikir kita, mindset kita udah berubah. Yang tadinya memandang nikmat itu hanya materialism, sesuatu yang branded, sesuatu yang punya persepsi orang kepada kita sebagai orang yang sukses dipandang dari popularitas, kemudian dipandang dari kepunyaan kita. Sudahlah, capek seperti itu, capek. Kalau kita mengejar validasi dengan apa yang kita punya, ya rugi waktu kita habis, energi kita habis. Oke, ayo bunda kita lanjut ya. Bersyukur itu di mana sih letaknya bersyukur? Ya 3 ini harus ada ya. Bersyukur 3 unsur bersyukur ya. 1, bilisan. Bilisan dengan ucapan alhamdulillah itu bersyukur. Tapi frekuensinya masih standar. Kalau kita dapat nikmat terus kita bilang alhamdulillah, lumayan. Ada kalimat syukrinya, ada kalimat bersyukurnya, tapi frekuensinya masih standar. Ada lagi bersyukur bil qalb. Hatinya merasakan benar-benar. Jadi jangan gini, ya. Kita dikasih orang nih uang 500.000. Nih, ayah, kalau kata orang Sunda, hatur lumayan. Pas dibuka 500.000, mulutnya alhamdulillah, alhamdulillah dapat duit. Di hatinya kecil amat sih. Nah, jadi
syukur bil lisan ini energinya masih standar lah. Kalau udah bil qalb, merasakan alhamdulillah ya Rabb, saya tidak harus mencari pontang-panting, Engkau kirimkan rezeki kepada saya. Alhamdulillah ya Rabb, dengan rezeki ini bisa aku gunakan kebermanfaatannya untuk diriku dan keluargaku. Nah ini dengan qalb nih udah bener-bener rasa yang bermain, rasa ya, feelingnya, feel, udah masuk ke emosional ya, dengan rasa yang begitu dalam, keberlimpahan, kebersyukuran. Nah inilah rasa syukur yang energinya sudah lumayan naik. Nah orang yang nanti kita 3 aja langsung kita kelarkan, kita bereskan dulu. Bil amal, karena sudah dikasih sehat, saya mau sholat. Sakit juga ya sholat, karena masih mampu gitu kan. Walaupun saya sakit, saya masih mampu sholat ya saya sholat. Karena saya sehat dan saya mampu, maka saya puasa. Ini namanya bersyukur dengan amal. Walaupun saya sakit, tapi saya mampu berpuasa, maka saya puasa. Ini juga bersyukur dengan amal. Nah gitu ya. Gitu. Jadi bil lisan, bil qalb, bil amal. Syukur bil lisan standar, syukur bil qalb lumayan frekuensinya naik, syukur bil amal lebih naik lagi. Maka syukur itu kata Nabi Isa alaihissalam, ijra'u kulli a'dha libtigha'i mardatillah. Menggunakan seluruh tubuh kita ini semata-mata hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau bukan tubuh saja, menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bersyukur yang sebenarnya. Kalau alhamdulillah doang ya bersyukur, tapi taraf energinya masih standar. Karena ada begini, orang lisannya berterima kasih tapi hatinya gerundel. Tapi kalau udah syukurnya di qalb, udah nggak ada bohong lagi bahwa dia benar-benar bersyukur. Kalau sudah disyukur bil amal, berarti dia sudah mengejawantahkan dari rasa bersyukurnya itu menjadi perbuatan. Nah ini ya ayah bunda. Nah yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan. Ini kalimat ini luar biasa yo. La azidan, la azidannakum, la azidan. Ini kalau ayah bunda pernah belajar gramatikal bahasa Arab atau grammarnya bahasa Arab, ini Allah kasih ini loh, lam di awal, la azidannakum. Kenapa Allah enggak azidannakum tapi pakai lam, la azidannakum? Lam ini taukid, bukan tauhid ya, taukid. Taukid ini penguat bahwa apa yang akan Allah berikan itu benar-benar dikonfirmasi oleh Allah dan itu akan diwujudkan. Ini taukid, penguatan. Terus di sini ada nun yang ditasydid. Harusnya kalau cuma mau nambahin Allah la azidukum atau iya la azidukum atau azidukum. La-nya enggak usah. Azidukum, aku tambahkan nikmat kepada kalian. Ya, zada yazidu, maka azidukum. Tapi ini pakai lam di depannya, taukid, dan nun di sini juga taukid. Bahkan nunnya pakai tasydid. Ini penguatan 3 kali lipat. Jadi kalau kita mau maknai gini, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku tambahkan kepada kalian. Jadi kepastiannya 3 kali, 3 lapis. Pasti dan pasti aku tambahkan. Nah, bersyukur yang ditambahkan oleh Allah tuh yang bagaimana? Yang ini nih, yang udah bil qalb, minimal bil qalb, belum bil arkan juga nggak apa-apa, belum bil arkan. Kalau udah bil qalb Allah tambahkan. Ini contoh. Orang makan dengan sepiring nasi, kemudian hanya ditabur dengan
terasi yang dioseng, tapi hatinya bersyukur, di dunia saja nikmatnya sudah naik level, sudah ditambah oleh Allah. Paham maksud saya ayah bunda? Jadi orang makan sepiring nasi hangat, kemudian diperlukin itu ya, ditabur dengan terasi yang dioseng, kemudian dia hatinya bersyukur, alhamdulillah ya Rabb, ini menu luar biasa. Maka lapisan kenikmatan yang dia rasakan itu levelnya naik. Yang mestinya terasi itu ya standar terasi, tapi karena dia bersyukur, kenikmatannya bertambah. Jadi ketika bersyukur orang secara rasa saja itu sudah dinaikkan kenikmatannya oleh Allah. Contoh lagi, ada orang punya rumah 60 meter persegi, ya seperti di BTN pada umumnya. Dia hatinya bersyukur, alhamdulillah ya Rob, dulu saya harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, saya harus gotong barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Sekarang meskipun rumah saya masih berukuran 60 meter persegi, sekarang saya berteduh dengan nyaman, alhamdulillah. Nah itu rasa. Maka 60 meter persegi ini akan menjadi luas. Tawassa'a al-baitu, lalu rumah itu akan terasa lebih luas. Nah sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur atas nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Di dunia orang yang tidak bersyukur sudah diadab dengan pikiran dan perasaannya. Contoh lagi, ada orang makan dengan sayur sop, goreng ayam, kerupuk udang, sambal kentang goreng, es teh manis sudah nyanding di depannya. Dia bilang begini, bosen makan ini lagi, menunya ini lagi. Grade atau apa, level nikmatnya seketika turun. Dan dia sudah disiksa oleh perasaannya sendiri. Karena apa? Karena tidak bersyukur. Gak enak. Yang mestinya sayur sop tuh enak. Yang mestinya ayam goreng tuh enak. Yang mestinya sambal terasinya enak. Yang mestinya kerupuk udangnya enak. Yang mestinya es teh manisnya enak. Udah berkali lipat itu. Tapi ketika dia mengeluhkan dan dia kufur kepada nikmat Allah, ya ini lagi. Grade-nya langsung down, langsung turun bagi dirinya. Dari rasanya itu udah disiksa oleh Allah. Rumah segede lapangan bola, ya, sebesar lapangan bola, parkirannya di bawah tanah, berjejer 12 mobil bervariasi, kasurnya yang ketebalannya 2 meter, empuk, yang ada sound sistemnya kanan kirinya, yang dia bisa dia putar musik relaksasi atau musik apa. Tapi ketika dia tidur, dia mengeluh, kapan punya yang lebih daripada ini? Ini kasur udah lama nih, udah gak enak kasurnya. Maka grade kenikmatannya down seketika itu. Perasaannya sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia itu orang kufur nikmat sudah disiksa pikiran dan perasaannya. Nah, belum lagi di akhirat karena dia tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan membuat dia terkapok-kapok di akhirat dengan adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, itulah yang dapat kita sharing pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga ini membuka jalan agar menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Jadi orang yang bersyukur itu ya secara psikologis dia dopaminnya akan terus tumbuh, ya, hormon kebahagiaannya akan terus diproduksi di dalam pikirannya. Terus orang yang bersyukur itu akan mudah menarik rezeki yang lain, ya, karena syarat untuk rezeki itu memiliki ruang yang luas untuk diri kita, jalan yang lebar untuk kehidupan kita, di antaranya adalah kebersyukuran atau merasa berlimpah dengan apa yang telah
Allah karuniakan kepada kita. Jadi dengan bersyukur, satu, dopamin, hormon kebahagiaan terus diproduksi. Yang kedua, jalan rezeki tambah lebar untuk menuju diri kita. Dan yang ketiga, kita sehat secara pikiran, mental, dan fisik. Orang yang bersyukur itu tampak ceria, tampak happy, ya bukan tampak lagi, memang happy ya. Nah itulah yang didapat ketika bersyukur. Ketika kita kufur, sebaliknya semuanya. Rezeki jadi sempit, wajah jadi muram, durja. Kemudian di sekeliling kita auranya akan merasakan tidak nyaman dengan kita. Sehingga kita akan masuk ke fase stres, depresi. Akhirnya gangguan kesehatan mental gara-gara tidak bersyukur. Nah itu saja ayah bunda yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya buat kita semuanya. Dan kita selalu minasyakirin, termasuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Bani Israel mula-mula ketika itu menentang Allah bukan karena apa-apa, karena dia lupa siapa yang memberikan nikmat kepadanya. Tadi di awal saya sebutkan ayatnya, ya Bani Israil adzkuru. Apa yang Allah ingatkan? Ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hei Bani Israel, ingatlah atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, ya, dan aku unggulkan bangsa kamu pada zaman itu, ya, di atas bangsa-bangsa yang lain. Tapi mereka lupa kepada nikmat yang Allah berikan, sehingga lupa kepada siapa yang memberikan. Ketika lupa kepada siapa yang memberikan, maka hilang arah dalam kehidupannya. Itu saja ya ayah bunda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini mau ada sesi pertanyaan nggak Ustaz nih? Oh boleh. Adalah lumayan 5 menit. Ya boleh, mungkin satu pertanyaan nih. Wah Mungkin Pak Adnan udah ngetik nih Pak Adnan nih. Nah, monggo. Wah. Ini saya baca ini. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya definisi atau koridor atau batasan disebutkan dan dalam itu seperti apa? Kita sering susah membedakan dengan harapan atau cita-cita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendeteksi apakah masih dalam tahapan ujian atau sudah level berat seperti istijab, sehingga sudah mengganggu rasa syukur dan akal sehat. Mohon nasihatnya untuk menjauhi panjang angan-angan agar tidak kufur nikmat. Masya Allah, ini luar biasa ini. Masya Allah. Ini bisa jadi satu sesi kajian lagi pertanyaannya ya. Tapi kita singkat ya Pak Adnan. Tulul amal ini dalam tasawuf adalah kondisi hati yang tidak baik ya, tulul amal. Tulul amal. Nah, bukan amal ya, bukan pakai ain tapi amal pakai hamzah. Tulul amal itu adalah panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan tuh kayak gimana? Apa bedanya dengan cita-cita? Kalau panjang angan-angan, ini punya punya keinginan, tapi satu, tidak punya planning. Dua, tidak terukur dengan step-stepnya. Jadi punya angan-angan tinggi, tapi step-stepnya kayak kita tuh nggak bisa mengukur gitu secara ininya ya, secara ikhtiarnya. Kemudian planning tidak punya, tidak terukur, dan tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmu untuk menuju angan-angan ini. Nah kalau cita-cita ini ya, kita punya planningnya. Saya pengen jadi, umpama nih contoh ya, saya pengen jadi entrepreneur di bidang
produksi alat kesehatan. Nah, dia harus punya planning. SMK-nya berarti ya SMK kesehatan. Ya, kemudian dia searching tentang alkes, alat kesehatan. Jadi ini cita-cita nih. Jangan sampai jadi panjang angan-angan. Duh, saya pengen jadi entrepreneurship, bisnismen dalam bidang alat kesehatan. Tapi dia tidak melangkah ke arah sana. Itu namanya tulul amal. Maka dalam istilah bahasa Arab, al-jununu fununu. Gila itu macam-macam. Gila itu bermacam-macam, termasuk orang yang punya cita-cita tapi tidak punya planning, tidak punya step yang dia tempuh, dan dia tidak mau mempelajari apa yang dia ingin capai. Nah, ini namanya al-jununu fununun. Gila itu bermacam-macam, punya cita-cita tapi tidak mau bergerak, itu termasuk bagian dari gila dalam istilah tasawuf gitu ya. Maka tulul amal dengan cita-cita beda. Kalau tulul amal pengen doang tapi gak mau gerak, mager, gak mau belajar, tidak punya planning step by stepnya seperti apa, itu sama saja dengan gila ya. Tulul amal tuh ya gila, masih masuk ke dalam junun ini. Nah, kemudian cita-cita ya ada planningnya, ada step-stepnya, kemudian ada ilmu yang digali ya, dia searching. Nah, itu bedanya ya secara singkat ya, Pak Adnan. Kemudian bagaimana cara mendeteksi apakah masih dalam tahap ujian atau sudah lewat berat sebagai istijrod sehingga sudah mengganggu rasa syukur. Nah, itu ya merefleksi diri. Bagaimana sih cara mendeteksinya? Ya, kemarin itu kita adakan journaling. Kalau memang kita sudah bisa ngobrol dengan batin kita, journaling nggak usah kita tulis, kita tanyakan aja kepada diri kita terus menerus ya. Hei Iib Miftahuz Zaman, apakah seharian ini kamu lebih banyak bersyukur atau kufur? Hai Iib Miftahuz Zaman, seharian ini apakah kamu merasa banyak ditolong oleh Allah atau kamu merasa banyak kecewa atas ketentuan Allah? Hai Iib Miftahuz Zaman. Terus tanyakan kepada diri. Nanti ketika itu ditanyakan terus, terbiasa, kita akan tahu, oh titik saya di sini. Ternyata saya masih banyak kotoran hati ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Dalam diri ini terlalu banyak penyakit, bertambah lagi penyakit. Nah, penyakit yang tidak dideteksi sejak dini, yang tidak dikomunikasikan, maka akan bertambahlah menjadi penyakit-penyakit yang lain. Begitu ya Pak Adnan, singkatnya seperti itu. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atau ada lagi yang mau tanya? Jadi ada reward itu, Mas Rangga. Hah? Oh silakan, mungkin buat reward saja ya. Oke. Terima kasih Ustaz Iib. Jadi untuk Zoom ini kita mau kasih reward untuk ayah bunda, yaitu syaratnya sangat mudah, hanya memberikan resume atau insight apa yang kira-kira yang mudah didapat dari sesi 1 sampai sesi 5. Nah, kira-kira berikan insight-nya, jadi resume-nya nanti boleh diceritakan di grup, juga boleh bebas mau medianya senyaman yang mungkin, mau ngetik atau bikin video juga boleh. Jadi berikan apa kira-kira yang insight-nya dan yang dampaknya apa. Nanti yang pemenangnya nanti kita akan kasih ada jar yang buat yang biasa kita untuk pilih salah satu, itu seri keajaiban, nanti insya Allah itu dapatnya, dan juga nanti ada hadiahnya itu rahasia. Satu lagi itu rahasia, dan mungkin nanti pas sudah dapat baru oh ternyata ini hadiahnya gitu ya. Lumayan ya. Jadi bagi ayah bunda yang mau untuk ikut bisa langsung share aja insight-nya dan di share di grup kawan baik gitu. Oke.
Oke, Mas Rangga, untuk terakhir ya, ini jarnya ini ya. Jar yang dimaksud Mas Rangga itu riwayatnya adalah ini potongan Al-Qur'an seri keajaiban sebagai nasihat harian untuk kita. Ya kita ambil ya hari ini. Siapa yang mau ngambil nih? Nanti hadiahnya ini dan satu lagi rahasia kata Mas Rangga nanti akan mengejutkan dan insya Allah membuat idkhalus surur lah. Ya, masuk bagian dari membahagiakan sesama. Ini siapa yang mau ngambil nih? Ayah bunda? Monggo siapa yang mau ngambil boleh on. Oh izin, baik. Oke. Pak Adnan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor berapa? 9 Ustaz. 9. Oke ini 9 ya. Saya langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari Al-Insyirah. Dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi berharap kepada Allah saja ya Pak Adnan. Insight-nya apa? Letakkan harapanmu sepenuhnya padaku kata Allah. Dan aku akan buktikan bahwa harapan itu tidak akan sia-sia. Kemudian apa yang harus diamalkan hari ini? Sebelum tidur, sebutkan satu impian yang ingin kamu titipkan penuh kepada Allah. Jadi sebelum tidur nanti tulis impiannya apa. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, saya izin pamit ya Ayah Bunda. Mas Rangga izin pamit duluan. Siap. Biasa aktivitas pagi ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat barokah bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda, Masya Allah. Ini sebenarnya kita pengen lama nih untuk ngobrol lebih banyak dari Ustadz Iib karena memang nggak bisa apa namanya, mungkin nanti lain sesi kita akan banyak ngobrol lebih banyak mungkin dengan Ustadz Iib dan Bapak Ibu juga bisa ikut dan banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan. Nanti juga kalau yang mau bertanya di grup juga boleh ya. Nanti bisa di grup langsung tanya aja, nanti insya Allah bisa dijawab melalui di grup. Itu juga ya bunda yang mau kirim resume atau insight apa aja yang kira-kira didapatnya dari sesi pertama sampai terakhir dan juga sesi mana sih yang paling disukai gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Nan yang udah hadir. Terus terima kasih juga Ibu Yaya, Ibu Ratna, Ibu Sri, Sufina dan Mas Iman. Terima kasih yang sudah hadir. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih. Saja.